Kurasa kamu butuh latihan otak yang rumit dan aku tahu latihan yang cocok. Kamu siap? Iya. Malam itu hujan turun dengan lebatnya. Loren menyuruh putri-putrinya yang masih kecil untuk tidur. Beberapa waktu kemudian, Loren pergi untuk memeriksa mereka. Begitu Loren membuka pintu kamar mereka, dia menyadari bahwa salah satu dari anak-anaknya telah menyelinap keluar dan kembali tanpa seizinnya. Lihatlah ke sana dan coba cari tahu siapa yang melakukan itu. Ternyata anak di kamar sebelah kiri. Lihat, kedua pasang sepatu anak-anak itu ada di tempatnya. Tapi yang di sebelah kiri penuh kotoran. Alexa sudah berlari di stadion setiap hari selama beberapa bulan. Dia mempersiapkan diri untuk kompetisi atletik yang akan datang. Dan kompetisi itu dimulai hari ini. Alexa sedang melakukan pemanasan ketika dia melihat seorang pria kurus di antara para pelari lainnya. Kakinya terlihat kurus dan tampak lemah. Alexa merasa skeptis dengan kemampuan larinya. Sekarang mereka sudah berada di posisi start. Bersedia? Siap? Ya. Alexa berlari secepat mungkin. Tiba-tiba dia menyadari bahwa pria yang dia perhatikan tadi berlari jauh lebih cepat darinya. Dan dia bahkan tidak terlihat lelah. Akhirnya pria itu menang. Tapi bagaimana dia melakukannya? Dia bukan atlet sungguhan, bahkan dia bukan manusia. Dia tidak berkeringat, tidak berkedip, dan dia punya 2 tangan kiri. Astaga! Seorang pria membeli alat pancing yang panjangnya 1,9 meter. Saat dia ingin naik bus dengan membawa joran pancing tersebut, sang supir menghentikannya. Sang supir mengatakan kepada pria itu bahwa dia tidak bisa membawa apapun yang panjangnya melebihi 1,8 meter ke dalam bus. Pria itu kembali ke kota dan membeli 1 barang lagi. Lalu sopir mengizinkannya masuk. Apa yang dibeli pria itu dan apa yang dia lakukan dengan barang tersebut? Pria itu membeli sebuah kotak sepanjang 1,8 meter. Dia memasukkan pancing ke dalamnya secara diagonal dan ternyata muat. Julia marah ke pacarnya. Dia mengirim pesan ke sahabatnya yang tinggal di luar negeri. Dalam pesan ini, gadis itu mengeluh tentang kesalahan yang telah dibuat oleh pacarnya. Namun, sahabatnya mengirimkan balasan yang sangat aneh. Give get, give get, give get, give get. Apa maksud teman Julia ini? Dia ingin mengatakan bahwa Julia harus forgive dan forget, atau maafkan dan lupakan. Gemma adalah putri duyung yang tinggal di Samudra Pasifik. Suatu hari dia sedang berenang di dekat permukaan ketika dia melihat 2 pria tampan. Keduanya tampaknya sedang dalam masalah. Perhatikan mereka dengan seksama dan coba cari tahu siapa yang harus Gemma selamatkan terlebih dahulu. Perahu kayu ini memang penuh dengan air, tapi masih baik-baik saja, dan orang yang ada di dalamnya bisa menyendok air ini keluar. Tapi perahu karet pria ini rusak. Dia akan segera tenggelam ke dalam air, dan hiu ini akan dengan senang hati menyantapnya. Dia sangat membutuhkan bantuan Gemma. Seorang tamu hotel kehilangan kalung berlian dan anting-antingnya setelah pesta di lobi. Pasti ada yang mencuri perhiasannya. Manajemen hotel mengundang seorang detektif. Setelah menanyai semua tamu dan anggota staf, detektif tersebut mendapatkan 3 orang tersangka. Walter, seorang tamu hotel lain. Alice, seorang pelayan, dan Alan, seorang porter. Detektif tersebut memutuskan untuk memeriksa kamar mereka. Apa yang dilihatnya sudah cukup baginya untuk mengetahui siapa pencurinya. Apa kamu tahu juga? Alice pelakunya. Ada koper yang sudah dikemas di kamarnya. Dia akan melarikan diri dengan perhiasan yang dicurinya. Detektif Galaksi Faramcha sedang menangani sebuah kasus. Sebuah pesawat luar angkasa hilang. Rekannya, Detektif Galaksi Junior, Bright Bob, memberinya selembar kertas. Ini adalah lokasi pesawat luar angkasa itu.
Berikut tulisan yang tertera di kertas itu. Jus, udang, payung, ikan, tomat, elang, roti. Menurutmu, di mana pesawat luar angkasa itu berada? Benar, di Jupiter. Kamu hanya perlu memperhatikan huruf pertama dari kata-kata ini. Lihatlah cewek-cewek ini. Tampaknya mereka beradu otot. Tapi tahu nggak? Salah satu dari mereka curang. Kamu tahu siapa? Cewek di sebelah kiri. Anehnya dia nggak kelihatan lelah. Kamu lihat port USB di lehernya itu? Dia robot. Seseorang mencuri uang yang disimpan Adam di berangkas. Setelah melihat rekaman keamanan, polisi mengetahui bahwa itu terjadi pada tengah malam. Mereka menginterogasi 3 tersangka. Julia mengatakan bahwa dia pergi tidur jam 10 malam dan langsung tertidur. Parker mengatakan kepada detektif bahwa dia menonton TV dari jam 11.45 malam sampai jam 1 pagi. Dan Aiden mengatakan bahwa dia bersama teman-temannya bermain game komputer sepanjang malam. Polisi menangkap pencurinya, tapi siapa? Parker, dia spesifik banget nyebutin waktu, mencurigakan. Elia pergi berlayar. Pada hari ketiga, dia menyadari bahwa salah satu anggota staf adalah seorang penyusup. Perhatikan mereka dan coba tebak siapa. Pelayan ini sebenarnya menyembunyikan lencana polisi di balik karangan bunganya. Dia pasti sedang menyamar. Samantha perlu mengecek sesuatu secara online, tapi baterai ponselnya hampir habis. Dia mengambil perangkat milik kakaknya, tetapi perangkat itu dilindungi, kata Sandy. Tiba-tiba, sebuah petunjuk muncul di layar. Aku ada di udara, tapi bukan oksigen. Aku juga ada di dalam air, tapi bukan hidrogen. Aku dibutuhkan oleh semua hewan, tapi aku tidak ada di Bonbin. Coba cari di dalam otakmu, kamu pasti akan menemukanku juga di situ. Tahukah kamu kata sandinya? Jawabannya adalah huruf A. Dora pergi belajar buat persiapan ujian ke sebuah kedai kopi. Dia memesan teh susu, membuka laptopnya, dan mulai sibuk. Tak lama, dia pergi ke kamar mandi. Waktu dia kembali, laptopnya nggak mau nyala dan cangkirnya kosong. Ada yang menumpahkan teh ke laptopnya dan laptopnya pun rusak. Dora menelepon manajernya dan menceritakan apa yang terjadi. Mereka menemukan 3 orang yang mencurigakan. Si barista bilang dia sangat sibuk dan tidak melihat apa-apa. Supervisor meminta maaf karena teh susu Dora tumpah ke laptopnya. Dia juga berjanji untuk memeriksa apakah asuransi akan menanggung biayanya. Barista kedua juga meminta maaf karena teh susunya bikin laptop Dora rusak. Dia menawarkan Dora secangkir lagi sambil menunggu polisi datang. Manajer Dora segera tahu siapa yang telah merusak laptop Dora. Kalau kamu, tahu nggak? Ternyata si supervisor, dia tidak mungkin tahu kalau itu teh susu. Sedangkan barista kedua, dia tahu itu teh susu karena dialah yang menyiapkan pesanan Dora. Caroline lagi jalan-jalan di taman. Karena sambil melamun, dia tidak benar-benar melihat kemana kakinya melangkah. Itulah sebabnya dia tidak sadar ada lubang dalam di tanah dan dia pun jatuh ke dalam. Saat sadar, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang aneh. Tidak ada jendela, juga tidak ada pintu. Caroline melihat sebuah meja dengan 3 buah apel di atasnya. Dan apakah itu sebuah catatan? Untuk keluar dari jebakan ini, kamu harus makan apel, tapi hanya 1 yang tidak beracun. Pilihlah dengan hati-hati. Caroline sangat ketakutan, tapi setelah memeriksa apel-apel itu, dia dengan berani menggigit salah satu apel, dan syukurlah dia tidak apa-apa. Apel mana yang dia pilih? Caroline memilih apel yang ada cacingnya.
Kalau ulat bisa memakan buah itu, manusia mungkin juga bisa. Detektif Adam Bonders sedang menyamar di sebuah resor mewah. Dia mencurigai bahwa pemilik hotel terlibat dalam beberapa transaksi gelap. Tugas utama Adam adalah menyelinap ke kantor manajer dan memeriksa dokumen-dokumennya. Namun pintunya terkunci dan ada kunci kombinasi. Adam harus mencari tahu kata sandinya. Sang detektif tahu bahwa dia harus memecahkan teka-teki matematika dan jawabannya adalah kodenya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 kali 0 tambah 1 sama dengan? Begitu dia memasukkan kode, pintu pun terbuka. Berapa nomor yang benar? 30. Tidak ada simbol matematika di akhir baris pertama dan kedua. Ini berarti semuanya terlihat seperti ini. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 11 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 11 tambah 1 kali 0 tambah 1 sama dengan 30.